Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi informasi pun juga semakin berkembang. Terdapat berbagai macam perkembangan teknologi yang bisa digunakan pendidik dalam membuat materi atau media pembelajaran, seperti Google Search, Google Drive, Google Slide, dan lain sebagainya. Di sini, langkah pertama yang dilakukan dalam membuat media pembelajaran adalah mencari materi menggunakan Google Search. Pertama, kita buka terlebih dahulu Google Search-nya. Nah, jika sudah tampil di beranda seperti ini, kita tinggal ketik materi apa yang ingin kita cari. Nah, misalkan di sini saya mencari bahan yang berbentuk PDF, nanti munculnya akan yang berbentuk PDF. Misal kita buka web yang sesuai, jika dirasa sudah sesuai dengan yang kita butuhkan, bisa kita simpan atau kita download. Di sini ada berbagai web, ada begitu banyak, kita tinggal memilih mana yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Selain itu, di sini kita juga bisa mencari gambar. Mungkin dalam membuat modul nanti kita membutuhkan gambar supaya modul lebih menarik, misalkan guru mengajar atau gambar pembelajaran di dalam kelas. Di sini gambar bisa di-download, di-save. Selain itu, kita juga bisa mencari jurnal. Untuk mencari jurnal, kita bisa menggunakan Google Scholar. Yang mana Google Scholar ini merupakan salah satu fitur dari Google Search yang membantu kita untuk mencari jurnal-jurnal. Misal kita cari sistem persamaan linear dua variabel, nah akan muncul segini banyak, itu semuanya adalah jurnal. Kita bisa memilih mana yang akan digunakan. Nah, setelah mencari materi, kita akan menyimpan materi tersebut ke dalam Google Drive. Untuk membuka Google Drive, kita bisa ketik Google Drive di pencarian Google Search, atau bisa juga membuka di menu aplikasi Google. Nah, begitu sudah masuk ke Google Drive, di sini kita buat folder baru untuk menyimpan file-file yang sudah kita download tadi, yang kita butuhkan untuk membuat modul. Kita klik folder baru. Nah, kita beri nama sesuai dengan materi tersebut. Klik buat. Nah, di sini sudah muncul. Kita buka. Nah, untuk memasukkan file ke dalam folder di Google Drive, kita bisa mengeklik baru, juga bisa menyeret file ke dalam Google Drive. Di sini kita pilih upload file. Nah, kita cari file mana yang ingin kita upload ke dalam folder tadi. Kemudian klik open. Nah, di sini filenya sudah berhasil diupload, dan nanti akan muncul di dalam file folder tadi.
Sekian untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat modul belajar siswa menggunakan Google Document. Yang pertama, kita bisa menambahkan tab baru, kemudian kita ketik Google Dokumen, kita pilih, kemudian kita masuk, kita pilih mulai dokumen baru, kita tunggu. Nah, setelah itu kita bisa menuliskan judul awal, yaitu modul belajar siswa. Kita bisa mengubah bentuk huruf seperti contoh saya menggunakan Times New Roman. Kemudian kita juga bisa menggunakan ukuran, kita perbesar untuk judulnya, menggunakan ukuran 25. Kemudian kita juga bisa mengubah warna teks, kita menggunakan warna hijau. Kemudian kita bisa sisipkan, kemudian tambah garis horizontal untuk membuat sekat. Setelah itu di bawahnya kita bisa tuliskan materi yang akan kita bahas, yaitu saya mengambil materi persamaan linear dua variabel. Kita juga bisa mengganti ukurannya menjadi lebih kecil. Kemudian kita juga bisa mengubah warnanya, contohnya seperti warna hitam. Nah, setelah itu, agar tidak monoton, kita bisa menambahkan gambar, disisipkan, kemudian kita tekan gambar, kemudian kita upload dari komputer. Lalu kita tambahkan gambar yang sebelumnya telah kita download. Nah, setelah itu maka akan muncul gambarnya. Kemudian untuk membuat slide materi, penjelasan materi, kita bisa membuat slide baru, kemudian kita ketik materi pembelajaran. Kita bisa sesuaikan ukurannya menjadi lebih kecil. Kemudian untuk menambahkan materi, kita bisa mencarinya di Google Drive dari kumpulan jurnal yang telah dicari sebelumnya. Sebagai contoh, kita membuat dari jurnal ini, kita baca dan kita telaah, dan kita pilih materi mana yang cocok untuk dituliskan di dalam modul kita. Bagaimana contoh, saya akan menuliskan pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel. Kita letakkan di sebelah sini. Kemudian kita atur agar
tertata dengan rapi. Nah, setelah sudah rapi, kita bisa menuliskannya materi-materi yang akan kita buat di bawahnya. Ya, seperti itu. Kita juga bisa mengganti warna background latar belakang dengan cara kita ke file, kemudian kita ke penataan halaman, kemudian kita mencari dengan warna halaman. Kita bisa menggunakan warna, contoh saja kita menggunakan warna hijau muda, lalu kita terapkan, maka otomatis latar belakang akan berganti. Sebelumnya kita sudah menyiapkan modul belajar untuk siswa. Setelah proses editing, kita sudah buat. Jadi seperti ini. Ini yang nantinya bisa dibuat sebagai media pembelajaran untuk siswa, sebagai bekal pembelajaran. Baik, begitu tadi adalah cara untuk membuat modul pembelajaran. Selanjutnya kita akan membuat media pembelajaran menggunakan Google Slide. Cara membuat media pembelajaran dengan Google Slide yaitu kita bisa membuka Google Slide di Google, mengetikkannya kemudian kita klik untuk membuat Google Slide. Lalu kita mulai presentasi baru. Nah, kita bisa menambahkan judul. Sini. Kita tuliskan judul persamaan linear dua variabel. Nah, kita juga bisa membuat template di sebelah sini. Contohnya saya akan membuat template ini. Kemudian kita bisa tambahkan slide baru untuk mengisi materi pembelajaran. Pengertian SPLDT. Kita rubah ukurannya menjadi lebih besar. Kita juga bisa mengganti huruf.
Dan sebelumnya saya sudah membuat media pembelajaran menggunakan Google Slide seperti ini. Kita bisa menambahkan gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang kita mau. Yang ini kemudian kita susun dan kita rapikan semenarik mungkin sehingga siswa tidak akan mudah bosan. Baik, jadi tadi adalah tata cara membuat media pembelajaran menggunakan Google Slide. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Google Doc dan Mote. Yang pertama kita masuk ke Google Doc terlebih dahulu, seperti biasanya. Ini klik Google Doc dan klik yang kosong ini. Nah, di Google Doc ini saya akan menuliskan contoh soal. Ya, nomor 1. Sebenarnya tadi saya sudah menulis contoh soal dan ini contoh soalnya. Nah, di sini saya membuat 3 contoh soal. Yang pertama, saya menggunakan jawaban tertulis, dan yang kedua juga jawaban tertulis, dan yang ketiga saya menggunakan jawaban tertulis dan dengan menggunakan bantuan penyelesaian dengan Mote. Nah, untuk soal yang pertama, yakni ada nilai X dan Y berturut-turut yang memenuhi persamaan X plus 5Y sama dengan 13 dan 2X min Y sama dengan 4 adalah. Nah, kita eliminasi dua persamaan tersebut. Caranya, eliminasi persamaan X plus 5Y sama dengan 13 dan 2X min Y sama dengan 4. Lalu, untuk persamaan pertama ini kita kalikan 2 dan persamaan kedua ini kita kalikan 1. Kenapa? Untuk menghilangkan nilai X, kita mengkalikan gimana caranya biar hilang X-nya. Jadi dikali 2 dan dikali 1. Dan hasilnya 2X plus 10Y sama dengan 26. Dan yang persamaan kedua hasilnya 2X min Y sama dengan 4. Dan diperoleh 11Y sama dengan 22 dan Y sama dengan 2. Untuk yang selanjutnya ini, nomor 1 ini menggunakan metode campuran. Jadi yang pertama dieliminasi dulu, lalu disubstitusi. Nah, untuk substitusi ini kita bisa ambil terserah, bisa persamaan ke pertama atau di persamaan kedua yang kita masukkan. Nah, untuk persamaan yang kali ini saya akan memasukkan persamaan pertama untuk substitusinya. Jadi X plus 5Y sama 13, Y-nya kita ganti 2, dan diperolehlah hasil akhirnya X sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Begitu juga nomor 2 seperti itu. Nah, untuk nomor 3 ini saya menggunakan bantuan penyelesaian dengan Mote. Nah, Mote ini bisa membantu banget memahamkan siswa-siswa untuk lebih paham alurnya. Untuk Mote sendiri ini bisa masuk lewat web tanpa aplikasi. Nah, ini tinggal klik Mote. Sebentar. Nah, di sini kita langsung ditampilkan seperti ini, langsung kita record. Nah, untuk record ini kita langsung klik ini. Nah, ini sudah terekam ya.
Kalau sudah, kita klik ada tanda checklist dan ada tanda silang buat cancel dan ada tanda pause. Jika kita bisa mempause. Nah, dan kita bisa lanjutkan penjelasan kita tadi. Dan jika sudah bisa kita checklist. Nah, nanti akan kesimpan di sini. Sudah, lalu kita download. Nah, nanti jika sudah di-download, nanti kita masukkan ke Google Drive terlebih dahulu dan kita dapatkan linknya lalu dimasukkan di Google Doc tadi. Oh iya, untuk penjelasan Mote ini ada batas maksimalnya, yaitu untuk perekamnya itu maksimal 3 menit. Jadi kalau penjelasannya panjang, mending jangan mepet 3 menit. Nah, di sini sudah saya tempel di sini. Menurut saya untuk pembelajaran siswa lebih baik menggunakan bantuan penjelasan Mote biar untuk memahamkan siswa dan untuk meningkatkan pembelajaran tersebut. Terima kasih dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat animasi dari web editor. Pertama, kalian buka dulu Google Chrome ataupun Microsoft Edge. Lalu ketik di kotak pencarian Web Editor. Setelah muncul laman ini, kalian pilih yang paling atas. Jadi ini adalah tampilan laman dari Web Editor. Untuk membuat animasi, kalian bisa mendownload aplikasi Web Editor atau langsung buat dari web editornya, yaitu dengan launch web editor. Nah, di sini terlihat yang warna putih ini adalah kanvas kita, dimana di sini kita bisa menggambar maupun menambahkan gambar yang kita inginkan. Di sini saya akan buat animasi jika ada seorang ibu yang ingin menyuruh anaknya untuk membeli beberapa keperluan untuknya. Jadi pertama kita tambahkan dulu gambar-gambar yang ingin kita masukkan ke dalam animasi ini dengan cara pilih menu lalu klik upload asset. Setelah itu pilih gambar yang ingin kalian masukkan. Jika sudah terupload, kalian pilih gambarnya. Lalu untuk memasukkan gambar ini ke dalam kanvas, kalian bisa klik add to canvas. Lalu sesuaikan gambar dengan kanvasnya. Usahakan gambar jangan sampai melebihi kanvas, karena jika gambar melebihi kanvas, nanti ketika di-download atau ketika diekspor, animasinya itu akan terpotong. Lalu gambar yang kedua untuk add to canvas juga. Kalian lihat jika di sini gambarnya terdapat background, kalian bisa ambil tab baru untuk remove background dari gambar tadi. Jadi kalian bisa upload gambar yang ingin kalian remove, hilangkan backgroundnya. Setelah itu kalian bisa download gambar ini. Setelah gambar ini terdownload, kalian bisa kembali ke web editor, lalu upload aset kembali. Pilih gambar yang sudah remove backgroundnya. Kita hapus dulu yang ini, lalu kita add to canvas gambar yang sudah remove backgroundnya. Kita kecilkan, sesuaikan dengan yang kita inginkan. Baik, jika kita ingin membuat gambar ini seperti bergerak seperti ini, kita bisa menambahkan frame, yaitu dengan mengklik tambahkan frame satu persatu. Jadi di sini tambahkan lagi gambar, sesuaikan lagi.
lalu tambahkan lagi gambar yang tadi. Nah, di sini kita bisa lihat gambar jika menggunakan frame itu tidak akan bergerak secara lurus. Jadi kita bisa menghapus ini, lalu kita gunakan twin ini. Pertama kita hapus dulu ini, lalu tambahkan layar. Kita tarik, ini kan backgroundnya kita ingin sampai ke 5 saja. Lalu ini tambahkan twin, add gambar, tambahkan canvas gambar yang ingin kalian tambahkan, sesuaikan ukurannya, terus kita tarik sini sampai sini. Nah, kita tarik tombol merah ini ke sini, lalu add in lagi, kita geser gambar ini ke sini. Nah, kalau ini kita bisa pindahkan lagi ini ke posisi awal kita tadi di luar frame. Kita coba lihat. Nah, kalau gini kan gambarnya akan lebih mulus. Kemudian ulangi cara ini hingga semua animasi kalian sudah selesai seperti yang sudah saya buat di sini. Nah, ini adalah animasi yang sudah saya buat. Sekarang kita coba lihat. Nah, begini animasinya. Jika kalian ingin menambahkan teks, kalian bisa klik ini, lalu klik dimanapun kalian ingin menambahkan teks, lalu ketik teksnya. Lalu jika ingin mengekspor, kalian bisa klik ekspor ini, lalu pilih animasi ini ingin kalian simpan menjadi GIF ataupun video. Misal saya ingin mengekspornya menjadi GIF. Baik, kita tunggu sampai ekspornya selesai. Nah, jika exporting GIF ini sudah selesai, nanti GIF-nya itu langsung akan terdownload. Jika GIF-nya sudah download, GIF-nya itu akan langsung tersimpan ke laptop kalian. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat game menggunakan Quizzes. Yang pertama, kalian buka Microsoft Edge ataupun Google Chrome, lalu di kotak pencarian kalian ketik Quizzes ini, lalu pilih yang ini, yang lamannya https://quizzes.com ini. Nah, setelah masuk seperti ini, untuk membuat game ataupun quiz baru, kalian bisa klik di buat quiz ini, lalu kalian klik quiz. Nah, di sini terlihat bahwa ada banyak sekali contoh bentuk soal yang ada. Kalian bisa memilih pilihan ganda, pilihan singkat, jawaban tunggal maupun esai. Saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat soal menggunakan pilihan ganda. Jadi kalian klik pilihan ganda. Di sini kalian ketik pertanyaan yang kalian ingin tanyakan. Misalnya saya sama pertanyaan yaitu seorang tukang parkir mendapat Rp11.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan berikut ada pertanyaan. Di sini kalian bisa menambahkan gambar agar membuat pertanyaan lebih menarik. Kalian bisa upload dari
gambar yang kalian punya, ataupun kalian juga bisa ketik di sini untuk mencari misal gambar. Nah, dilihat di sini ada banyak sekali beberapa gambar. Kalian bisa pilih salah satu untuk memasukkannya ke dalam quizzes. Bisa ini kalian klik masukkan. Setelah itu kita masukkan jawaban dari pertanyaan yang tadi. Ya, misal di sini jawabannya 200.000. Lalu ini 110.000. Yang ini 135.000. Yang ini 115.000. Setelah terisi jawabannya, kalian akan disuruh memilih jawaban mana yang benar. Nah, di sini kalian juga bisa mengubah poinnya. Soal ini akan mendapat berapa poin. Jadi misal di sini saya misalkan soal ini nilai 20 poin. Nah, ini ya, itu cara mengubah waktunya. Jika sudah selesai membuat soal, kalian juga bisa mendapatkan penjelasan jawaban di sini. Jika memang tidak butuhkan juga tidak apa-apa. Jika sudah selesai, kalian bisa klik simpan ini. Lalu ulangi cara yang tadi hingga semua pertanyaan yang kalian ingin tanya itu sudah tercantum dalam quiz. Jika sudah, kalian klik simpan. Yang pertama buat judulnya. Oke. Matematika, ya, bahasa kita ganti ke Indonesia. Lanjutkan. Lalu untuk membagikan kepada murid, kalian bisa klik ini untuk jadikan kerjaan rumah. Lalu kalian setel batas waktu pengerjaannya itu sampai kapan. Misal kita ubah sampai jam 7. Lalu kalian klik tugaskan. Nah, nanti peserta didik akan disuruh untuk masuk ke join, untuk buka link joinmyquiz.com ini dan masukkan kode yang sudah tersedia di sini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Ya, untuk selanjutnya yaitu cara untuk membuat Google Form. Nah, yang pertama-tama yaitu klik tanda yang ada di pojok kanan atas ini, teman-teman ya. Terus cari yang form, terus klik. Nah, terus untuk membuat form baru tinggal klik tanda plus yang di sini. Dan ini untuk apa, teman? Ini untuk apa? Nah, ini adalah form yang sudah saya buat sebelumnya, jadi otomatis tersimpan di sini. Nah, di sini untuk apa? Yaitu di sini itu apa? Ini itu adalah template yang barangkali kalian ingin menggunakan template. Tapi di sini saya tidak menggunakan template, jadi saya manual saja. Terus klik. Nah, terus tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk membuat sebuah pertanyaan tinggal klik di sini. Nah, di sini itu untuk judul. Nah, di sini saya membuat judul yaitu persamaan
linear. Nah, seperti biasa, seperti pada umumnya Google Form yaitu pasti akan ada yang namanya tempat untuk mengisi identitas ya. Nah, caranya yaitu dengan menambahkan bagian untuk identitasnya. Nah, seperti ini nanti jadinya. Nah, untuk menambahkan slide baru, klik tanda plus. Nah, terus kan bagian kan identitas itu kan tidak berupa pilihan ya, mengisi sendiri kan ya. Nah, terus klik di sini jawaban singkat. Nah, kalau paragraf ini adalah jawaban yang panjang untuk soal-soal cerita atau apa gitu. Nah, di sini ada beberapa fitur yang lain. Klik di sini, terus klik wajib diisi agar siswa itu wajib tidak bisa mengetik next sebelum diisi. Nah, yang untuk pertama ya seperti pada umumnya yaitu nama ya teman-teman. Nah, setelah itu mungkin cukup saja, maksudnya cukup nama saja, karena ini sebuah contoh. Jikalau nanti teman-teman ingin menambahkan kelas atau umur atau apalah itu ya, tinggal klik seperti ini ya teman-teman. Terus untuk selanjutnya itu bagian yang kedua ini sama seperti yang tadi, tapi bedanya ini untuk pertanyaan teman-teman, bukan identitas lagi ya. Ini untuk pertanyaan, jadi ini judulnya juga bisa disamakan atau dibedakan, tapi ini untuk supaya gampang, jadi saya samakan seperti yang di atas tadi, yaitu persamaan linear. Di sini tinggal masukkan pertanyaan saja, seperti ini tinggal masukkan pertanyaan saja teman. Ya, contoh saja, tentukan persamaan linear dari 2x plus 2y sama dengan 1 2x plus 3y. Nah, dengan seperti ini. Nah, nanti di sini tinggal kasih. Nah, jadi nanti setelah kita atur yang tadi, nanti akan fiturnya menjadi seperti kita bisa lihat. Nah, nanti seperti ini. 5, 7 ini kan sekarangnya teman-teman. Nah, untuk menentukan nanti itu siswa bisa mendapatkan nilai atau tidak, nanti klik kunci jawabannya. Nah, kita pilih kunci jawabannya yang benar itu yang mana. Kayak seumpama kita memilih jawaban B. Nah, nanti kalau siswa ingin memilih selain jawaban B, berarti siswa itu salah. Selesai. Nah, seperti ini setelan. Nah, jadi kan ini untuk kuis, karena ini untuk pertanyaan atau untuk untuk sebuah ujian atau UTS itu juga bisa jadikan kuis. Nah, di sini ada beberapa fitur, yaitu pertanyaan tak terjawab. Responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Ini untuk nanti pas terakhir, kalau responden itu
menjawab pertanyaan itu tidak benar, nanti di akhir itu bisa dilihat. Nah, supaya mengantisipasi agar tidak menjadi itu menjadi bahan untuk perbuatan curang kepada teman-temannya nanti, jadi kita klik tidak klik supaya mereka tidak bisa melihat. Nah, di sini untuk poin-poin, satu pertanyaan itu saya kasih 10 poin saja. Nah, terus selanjutnya ini, nah sini ada yang namanya jawaban. Ini agar kumpulkan alamat email. Nah, ini untuk kita tahu bahwa maksudnya kita tahu yaitu siapa saja yang mengisi nanti emailnya apa, itu klik di sini. Nah, ini nanti otomatis diwajibkan mengisi email kan. Nah, setelah itu ini batasi ke satu jawaban. Nah, ini maksudnya itu kayak kita itu dibatasi hanya satu kali untuk mengisi Google Form ini. Jadi nanti setelah di next atau diselesaikan, nanti otomatis kita tidak bisa mengisi Google Form ini lagi. Nah, jika ini sudah selesai, maka menjadi seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah formulir yang sebelumnya sudah saya buat. Jadi seperti ini. Nah, di sini ada jawaban. Nah, ini adalah letak berapa responden atau data yang menampung beberapa responden yang sudah mengisi, yaitu di sini berjumlah 7. Nah, untuk memindahkan data ini ke Google Sheet itu tinggal klik tanda ini hijau yang ada di pojok tanda plus, seperti tanda plus tapi bukan tanda plus, tinggal klik. Nah, sebelumnya di sini ada beberapa fitur, yaitu ada nama-nama siapa saja yang memilih, maksudnya siapa saja yang sudah mengisi. Nah, kan ya, terus klik Google Sheet untuk menaikkan ke Google Sheet. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kan di sini ada beberapa, maksudnya nama yang agak selengean maksudnya. Nah, seperti ini contohnya ini. Nah, nanti di Google Sheet itu bisa kita rubah. Nah, kan ada siswa yang kadang kayak nakal gitu kan, namanya kadang dikasih nama panggung gitu. Nah, terus otomatis seperti ini keluarnya. Nah, cara untuk sebelumnya di sini ada beberapa fitur dari Google Sheet, yaitu ada file, edit, tampilan, sisihkan, format, dan lain-lain. Nah, untuk kalian yang ingin menambahkan sel, baris, kolom, terus diagram, tinggal klik yang di sini. Terus tampilan seperti ini, format yaitu ya seperti ini, data, alat, teks, ekstensi, terus yang lain. Nah, karena saya di sini menunjukkan bagaimana cara membuat agar memudahkan atau mempercepat kita dalam pengerjaan, yaitu tinggal yaitu seperti ini teman-teman ya. Ini cara menentukan jumlah, tinggal kita klik sama dengan zoom, terus klik zoom, terus pilih seperti ini. Salah.
Nah, mohon maaf teman-teman, salah tadi. Di sini maksudnya sama dengan zoom, terus klik zoom. Nah, pilih dari data ini, terus scroll sampai ke bawah. Nah, terus klik enter. Nah, terus otomatis keluar jumlah 600. Nah, di sini juga seperti itu. Tapi bedanya di sini itu rumusnya, teman-teman. Kalau rata-rata itu average, kalau jumlah itu sum. Nah, terus klik average sama seperti tadi, klik yang ini, terus scroll, maksudnya blok bukan scroll ya, blok sampai ke bawah, terus klik enter. Nah, nanti rata-ratanya keluar 86 dari 7 siswa. Selanjutnya yaitu ini nilai minimal yaitu sama seperti tadi, klik sama dengan min, terus klik min. Nah, dari blok ini sampai ke bawah, terus klik enter. Nah, otomatis keluar ya 60. Ini nilai tertinggi tadi belum sepertinya. Nah, seperti ini, tinggal klik sama dengan max, terus ada seperti tadi, klik 60 sama dengan max, sampai ke bawah, terus klik enter. Nah, terus otomatis keluar nilai tertingginya yaitu 100. Nah, seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempraktekkan hasil produk perkuliahan aplikasi komputer dengan studi kasus sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini kalian sudah tahu belum? Apakah itu persamaan linear dua variabel? Belum. Nah, di sini pengertiannya yaitu sistem persamaan linear yang terdiri atas dua persamaan linear dan memiliki dua variabel dengan masing-masing pangkat yang mengikutinya. Nah, ini contohnya ada AX plus BY sama dengan C, A, B, dan C adalah konstanta, dan X dan Y adalah variabel. Untuk selanjutnya yaitu unsur penyusun berdirinya SPLDP ada suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, untuk suku ini bisa kita simpulkan bahwa variabel beserta koefisien yang mengikutinya atau konstanta dalam bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Selanjutnya itu ada variabel. Variabel adalah lambang yang umumnya digunakan sebagai pengganti suatu bilangan jika belum nilainya diketahui dengan pasti. Yang ketiga, ini ada koefisien, adalah bilangan yang letaknya di depan variabel pada suatu suku dalam bentuk aljabar. Dan yang terakhir ada konstanta, adalah suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel dan termasuk suatu suku dari bentuk aljabar. Nah, ini contoh dari penyusun berdirinya SPLDP. Kita punya contoh 2P min 3Q plus 13 sama dengan 0. Untuk sukunya yaitu 2P ini min 3Q sama 13. 0 ini tidak usah ya, karena nanti 13 ini bisa pindah ke konstanta 11. Terus untuk variabel itu P dan Q. Untuk variabel ini bisa kita gunakan terserah kita, bisa mulai dari huruf abjad A sampai Z terserah kalian. Dan ketiga yakni koefisien. Koefisien dari P adalah 2 ini, sedangkan Q adalah min 3. Dan untuk 13 ini adalah konstanta. Sudah paham semuanya? Untuk selanjutnya ini untuk penyelesaian SPLDP ini ada 3 penyelesaian, yaitu ada metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran. Nah, untuk metode substitusi ini dilakukan dengan mengaitkan suatu persamaan dengan persamaan lainnya. Yang metode eliminasi
menghilangkan salah satu variabel dengan cara menjumlahkan atau mengurangi dua persamaan yang terkait. Untuk yang metode campuran ini bisa mencampurkan antara substitusi dan eliminasi. Dan kita lanjut ke contoh biar paham semua ya. Nah, ini contohnya. Untuk metode substitusi kita tahu contoh yaitu 2x plus y sama dengan 13 dan 3x plus 2y sama dengan 22. Jawabannya yaitu 2x plus y sama dengan 13, kita cari y terlebih dahulu, sama dengan 13. Ini dipindah ruas menjadi min 2x, itu persamaan 1. Yang kedua kita masukkan 3x plus 2y sama dengan 22. Ini persamaan kedua. Kita substitusikan 3x plus 2y sama dengan 22. Ini kita masukkan, setelah diketahui y sama dengan 13 min 2x, kita masukkan ke dalam ini 3x plus 2 dikali 13 min 2x sama dengan 22. Diperoleh 3x plus 26 min 4x sama dengan 22. 3x min 4x menjadi min x plus 26 sama dengan 22. Min x sama dengan, kita pindah luaskan menjadi min 26. Diperoleh min x sama dengan min 4, x sama dengan 4. Kemudian substitusikan nilai x sama dengan 4 ke dalam persamaan pertama. 2x plus y sama dengan 13. X setelah diketahui adalah 4, maka kita masukkan 2 dikali 4 ditambah y sama dengan 13. 2 dikali 4 8 ditambah y sama dengan 13, maka diperoleh y sama dengan 5. Sehingga penyelesaian dari persamaan 2x plus y sama dengan 13 dan 3x plus 2y sama dengan 22 adalah x sama dengan 4 dan y sama dengan 5. Untuk metode eliminasi, tentukan nilai x yang memenuhi sistem persamaan 5x plus 2y sama dengan min 3 dan 3x min y sama dengan 7. Jika mencari nilai x, maka yang harus lebih dulu dieliminasi adalah nilai y. Dimasukkan 5x plus 2y sama dengan min 3 dan 3x min y sama dengan 7. Terus kita setarakan menjadi 5x plus 2y sama dengan min 3, 6x min 2y sama dengan 14. Kita hilangkan nilai y, 2y plus min 2y berarti hilang jadi 0. Maka jadi 11x sama dengan 11, x sama dengan 1. Jadi nilai x yang memenuhi sistem persamaan di atas adalah 1. Untuk metode campuran yaitu jika diketahui persamaan 2p min 2q sama dengan 8 dan 4p plus q sama dengan 6, maka kita tuliskan terlebih dahulu 2p min 2q sama dengan 8 persamaan pertama, 4p plus q sama dengan 6 persamaan kedua. Untuk langkah yang pertama, setelah menyamakan koefisien variabel p, kemudian eliminasi nilai p dari kedua persamaan. Untuk memperoleh nilai q, maka kita eliminasi terlebih dahulu. Kita masukkan soalnya, kemudian kita setarakan dikalikan 2 menjadi 4p min 4q sama dengan 16, dan yang di bawah dikalikan 1, 4p tambah q sama dengan 6. Kita hilangkan nilai p. 4p dikurangi 4p sama dengan 0. Jadi tinggal t, nilai t. Min 4q, min q sama dengan min 5q sama dengan 10. Yes, q sama dengan 2. Untuk langkah kedua, memperoleh nilai p, maka substitusikan nilai q sama dengan 2 ke dalam persamaan kedua. 4p tambah q sama dengan 6. 4p ditambah q 2 dimasukkan 4p tambah 2 sama dengan 6, 4p sama dengan 4, maka diperoleh nilai p adalah 1. Sehingga penyelesaian dari persamaan x min 2y sama dengan 4 dan 2x tambah y sama dengan 3 adalah p sama dengan 1 dan q sama dengan 2.
tadi yang sudah dijelaskan dan juga sudah membaca modul kan ya. Selanjutnya kita menguji kemampuan kalian dengan mengerjakan soal lewat kuisis. Sudah buka link kuisisnya? Itu langsung pencet tulis langsung. Kalau kayak tadi, pencet dulu. Nanti ada waktunya. Kodenya 409. Empat 47. Iya, iya. Tidak apa baca dulu. Itu ada 5 soal. Setiap soalnya waktu maksimal jadinya 5 menit. Itu bisa dilewati untuk benerin yang tak bisa. Sudah. Oke, udah selesai ya. Itu tadi udah bisa muncul nilainya. Kita mulai dulu. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis penerapan media pembelajaran yang telah kami buat. Jadi berdasarkan analisis dari kelompok kami, penerapan aplikasi komputer terhadap pembelajaran itu terbilang sangat efektif. Karena aplikasi komputer bisa digunakan sebagai wadah atau tempat pembuatan media pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan juga inovatif. Pengajar atau guru juga bisa dengan mudah mempresentasikan hasil media pembelajarannya yang telah dibuat seperti melalui presentasi langsung oleh guru slide. Dan kemudian pengajar juga bisa membuat modul ajar, kemudian mencetaknya dan membagikannya kepada siswa untuk dipelajari. Dan berikut adalah data yang telah direkap dari hasil jawaban soal yang telah dikerjakan beberapa siswa sebelumnya. Dari grafik ini ditampilkan bahwa nilai terendah siswa adalah 60 dan nilai tertinggi siswa adalah 100. Maka didapat rata-rata dari total keseluruhan siswa adalah 86. Kedua grafik ini itu menunjukkan bahwa siswa itu sebenarnya paham akan materi yang diajarkan, namun hanya perlu untuk latihan kembali dalam meningkatkan hasil bacanya. Untuk siswa yang nilainya masih bawah rata-rata, bisa mengulang materi dan fokus terhadap materi yang belum dipahami, dan siswa yang nilainya sudah cukup sempurna bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Serta di sini ditampilkan ada hasil tanggapan yang kita peroleh dari 2 murid perwakilan siswa. Kami mendapatkan hasil bahwa di rumah siswa itu juga bertanggung jawab terhadap tugasnya. Siswa itu mengenal pelajaran yang telah diberikan guru di rumah, dan orang tua itu sangat penting dalam mendorong siswa dalam belajar. Sekian pemaparan hasil analisis dari saya. Saya mewakili anggota kelompok ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap pihak yang membantu terselesaikannya video ini.
Bagi itu anggota kelompok saya sendiri, murid-murid dan juga wali murid yang bersedia membantu pengerjaan video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.